Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk, akar, dan pangkat pada bilangan bulat dan rasional. Nah, yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai bentuk pangkat terlebih dahulu atau biasa disebut dengan eksponensial. Nah, sebetulnya apa sih bentuk pangkat? Bentuk pangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi perkaliannya berulang, misalkan 2 pangkat 3. Itu artinya 2 kali 2 kali 2. Sebanyak si pangkatnya, kalau pangkatnya 5 ya berarti diulang sebanyak 5 kali. Nah, bentuk pangkat ini dia punya bentuk umum. Bentuk umumnya yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Kenapa sebanyak N faktor? Karena kita nggak tahu si A nya itu harus diulang sampai berapa kali, karena si N nya sendiri kita nggak tahu berapa, jadi itu nggak tahu A pangkat berapa gitu. Yang penting A pangkat N aja. Oh, berarti si A nya dikali terus-terusan sebanyak N nya ini. Kalau N nya 5 ya berarti A nya dikali berulang sebanyak 5 kali. N nya 10 berarti dikali berulang sebanyak 10 kali dan seterusnya. Dengan syarat, ingat ya ada syarat, A nya tidak boleh 0 dan N nya harus bilangan bulat. Ketika A nya 0, maka apa yang terjadi di sini? 0 pangkat N. Nah, silakan bisa kalian cek di kalkulator 0 pangkat sesuatu itu hasilnya berapa. Nah, si A ini, kan ini ada A pangkat N. Si A ini dinamakan dengan basis atau bilangan pokok dan si N-nya adalah pangkat. Nah, ini ada beberapa hal penting yang harus kalian ingat. Jika ada ini nih ya, negatif, yang dilihatnya negatifnya ya. Satunya hanya mewakili aja atau contoh aja. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Kemudian jika ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan 1. Misalkan ada negatif 1 pangkat 3. Nah, itu kan negatif 1 itu artinya bilangan negatif. Pangkat 3 itu bilangan ganjil, berarti hasilnya akan jadi negatif 1. Nah, ini beberapa penguatan konsep yang bisa kalian kerjakan. Kita lanjutkan. Ternyata bentuk pangkat itu dia punya sifat. Apa aja sih sifatnya? Nah, yang pertama itu ada A pangkat 0. Itu hasilnya 1. Jadi berapapun jumlahnya, bilangannya seperti apapun, sebesar apapun atau sekecil apapun, ketika dipangkatkan 0, hasilnya itu 1. Sifat yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ingat ya, jika basisnya sama, ini kan sama-sama A ya, yang beda pangkatnya, kalian tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Begitupun dengan pembagian sama. Kalau si basisnya sama, tuh A pangkat M dibagi A pangkat N, atau boleh dalam bentuk pecahan. Nah, itu artinya si pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi ingat, kalau kali itu jadi tambah, kalau bagi itu jadi kurang. Nah, sekarang gimana kalau ada pangkat dipangkatin lagi kayak gini? Nah, itu artinya si pangkatnya tinggal kalian kalikan aja. Jadi A pangkat M pangkatin lagi M, itu artinya A pangkat M kali N. Contohnya nih, misalkan 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 3. Nah, itu sama aja dengan 2 pangkat 3 kali 2. Jadi si pangkatnya dikalikan, jadi 2 pangkat 6 kayak gitu. Sifat yang kelima. Nah, kalau yang ini basisnya yang sama, pangkatnya beda, si pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, kalau sifat yang kelima, basisnya beda nih, bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Berarti si pangkat ini adalah milik si bilangan pokok ini. Jadi boleh kalian tulis menjadi AB pangkat N. Begitupun dengan pembagian A pangkat N dibagi B pangkat N.
Nah, si pangkatnya boleh ditulis di luar. Lalu ada sifat yang ketujuh, atau sifat terakhir ini bukan 8 ya. Sifat yang ketujuh, A pangkat negatif N. Nah, kok pangkatnya negatif? Nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, yaitu dengan cara dibalik aja. Kalau awalnya dia bukan bentuk pecahan, maka kalian tinggal ubah ke bentuk pecahan. Jadi 1 per A pangkat N. Misal ada 3 pangkat min 2. Kita mau ubah jadi bentuk pangkat positif. Ya udah tinggal diubah aja jadi 1 per 3 pangkat 2. Begitupun sebaliknya. Gimana kalau 1 per A pangkat negatif N mau diubah menjadi pangkat positif? Ya tinggal dinaikin ke atas. Jadi yang asalnya kayak gini bukan pecahan jadi pecahan, yang asalnya pecahan jadi bukan pecahan, kayak gini. Itu sifat dan bentuk dari pangkat. Nah, ini contoh soalnya. Kita bahas contoh soalnya. Untuk soal nomor 1, hitunglah 1A ya. Hitunglah negatif 1 pangkat 204. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, lihat pangkatnya. Nah, ini jangan pusing, pangkatnya 204, 32, 8. Nah, gak usah pusing, karena ini angkanya kebetulan 1 kan. 1 mau dipangkatkan berapapun hasilnya akan 1 lagi. Nah, sekarang tinggal lihat aja 204 itu genap atau ganjil. Nah, 204 itu adalah bilangan genap. Ketika negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan genap. Nah, berarti si negatif 1 ketika dipangkatkan 204 hasilnya menjadi positif 1. Oh maaf, ketika bilangan negatif dipangkatkan genap maka hasilnya akan positif, kayak gitu. Nah, sekarang lihat yang kedua. Ini negatif dipangkatkan 32 itu kan genap. Berarti negatif dipangkatkan genap maka hasilnya positif juga. Negatif 1 dipangkatkan 8 itu genap, berarti hasilnya positif 1 juga. Nah, kebetulan ini pangkatnya genap semua ya. Nah, tiba-tiba misalkan di sini ada pangkat 7, negatif 1 pangkat 7. Nah, ketika negatif dipangkatkan ganjil maka hasilnya akan negatif, yaitu bukan positif 1 lagi, berarti jadi negatif 1 kayak gitu. Itu contoh kalau pangkatnya ganjil. Nah, sekarang karena udah ada hasilnya kan, instruksinya juga hitunglah. Berarti kita hitung 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Kayak gitu. Nah, yang B kita masih diminta menghitung hasil dari pangkat ini ketika dipangkatkan 3. Yang namanya pangkat, ingat, adalah perkalian berulang. Ya udah, berarti kita kalikan aja. Si negatif 3/4 ini dikalikan dengan negatif 3/4 dikalikan dengan negatif 3/4 sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah pangkatnya. Cara ngaliinnya gimana? Kayak biasa aja kalau pecahan, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atasnya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Bawahnya berarti 4 dikali 4 dikali 4. Negatif. Nah, kalau ada yang negatif kayak gini, usahakan terlebih dahulu kerjakan tandanya dulu. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, yang bawah 4 kali 4 kali 4 64. Berarti hasilnya negatif 27/64 hasil dari sini. Sekarang masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 itu nyatakan dalam bentuk eksponen, berarti dalam bentuk pangkat ya. Katanya dari ini dia harus diubah ke dalam bentuk pangkat. Ya udah, kita ubah aja. Ini kan sama semua ya. Min 3/5, min 3/5, min 3/5, min 3/5. Ada berapa min 3/5-nya? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini kalau mau diubah ke dalam bentuk eksponen jadi min 3/5 pangkat 4. Atau boleh kalau kita lihat sifat yang ke 6,
Maka ini boleh juga diubah jadi min 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4, sama aja ya. Nah, sekarang yang bagian B, nomor 2B, masih dinyatakan dalam bentuk eksponen atau dalam bentuk pangkat dari min 32 per 243. Nah, kalau soalnya kayak gini, berarti kita harus pecah dulu nih si 32 ini. Jadi berapa pangkat berapa sih? 243 juga sama, jadi berapa pangkat berapa sih? Nah, cara mudahnya kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, kita pakai pohon faktor. Cari faktorisasi primanya dari angka 32 dan 243. Tapi ingat, yang harus sama semua. Nah, contohnya ini untuk yang ini ya, 32. Boleh pakai pohon faktor, boleh pakai yang kayak gini, sama aja. Bilangan prima itu dari 2, kita cari dari 2 dulu. 32 bagi 2 itu 16. Bagi 2 masih bisa nggak? Itu 8. Bagi 2 lagi 4, bagi 2 lagi 2, bagi 2 lagi 1. Oh, ternyata 32 itu hasil dari 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ketika kalian ngerjain kayak gini atau pakai pohon faktor, tiba-tiba 2 itu belum selesai sampai 1, ternyata udah nggak bisa, berarti jangan 2, ganti lagi ke 3, 4, dan seterusnya. Pokoknya harus sama nih si ininya. Nah, berarti 32 itu adalah 2 pangkat 5. Karena di sini negatif, berarti di sini negatif 2 pangkat 5. Ingat, kalau negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Sekarang dengan cara yang sama, untuk yang 243 bagi 2 udah jelas nggak mungkin ya, karena di sini ujungnya itu angka ganjil. Berarti kita coba angka 3. 243 bagi 3 ternyata bisa 81. Sekarang kita bagi 3 lagi, hasilnya itu 27. Bagi 3 lagi hasilnya 9, bagi 3 lagi 3, 1. Nah, udah 1 berarti selesai. Berarti 243 itu 1, 2, 3, 4, 5. Hasil perkalian 3 sebanyak 5 kali. Nah, berarti di sini 3 pangkat 5. Nah, bentuk eksponennya boleh kayak gini, boleh juga karena sama-sama 5. Masih berdasarkan sifat ke-6, ini boleh juga ditulis ke dalam bentuk 2/3 pangkat 5, kayak gitu. Nah, untuk soal nomor 3A, nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Berarti pangkatnya harus positif ya. Nah, ini kita kerjakan satu-satu. Nah, di sini emang kan ini udah positif semua. Nah, kita belum tahu kalau kita belum menyederhanakan bentuk ini. Kita coba sederhanakan. Ini karena ada basisnya yang sama, ini kalau kita ambil ke sifat ini kita kelompokkan, nanti kan kita kerjakan berdasarkan sifat yang ketiga ya. Ini 5 pangkat 2 per 5 pangkat 8 dikali, ini boleh kita pecah jadi kayak gini ya, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5. Nah, ini berdasarkan sifat yang ketiga nih, kalau ada basis sama tapi pangkatnya beda, kalau pembagian berarti dikurangi si pangkatnya, berarti 2 dikurangi 8, ini 2 pangkat 4 dikurangi 6 dikali 3 pangkat 7 dikurangi 5, kayak gitu. Nah, sekarang ini jadi 5 pangkat 2 dikurangi 8 itu negatif 6 dikali 2 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 2. Ternyata ada yang negatif, si negatif 6 dan si negatif 2. Ini berdasarkan sifat yang terakhir, kalau kita mau mengubah ini jadi positif, maka tinggal dibalik aja, yang asalnya pecahan jadi nggak pecahan, yang asalnya nggak pecahan jadi pecahan. Berarti ini kita ubah supaya jadi positif, jadi 1/5 pangkat 6. Yang ini jadi 1/2 pangkat 2. Yang ini karena udah positif berarti kita biarkan aja. Sekarang boleh kita gabungkan lagi. Ini kan artinya 3 pangkat 1 ya, 3 pangkat 2/1 ya kalau nggak ada pernya.
Berarti ini boleh kita tulis jadi kayak gini, 5 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2. Nah sekarang kalau yang bagian B nya katanya 4/7 pangkat min 2. Ini mau diubah jadi bentuk positif gimana? Nah ini kita pecah dulu satu-satu biar lebih mudah. Ini jadi 4 pangkat min 2, 7 pangkat min 2. Ini berdasarkan sifat yang ke 6. Nah terus kita pecah lagi, 4 pangkat min 2 dikali 1/7 pangkat min 2. Boleh kan? Sama aja kan kalau kita kaliin satu-satu, ini hasilnya akan seperti ini. Nah sekarang ini pangkatnya negatif, supaya jadi positif berarti kita balikin ke bawah. Nah yang ini supaya jadi positif naikin ke atas, jadi 7 pangkat 2/1. Kita gabungkan lagi jadi 7 pangkat 2/4 pangkat 2. Ini sama aja kayak 7/4 pangkat 2. Sebetulnya gampangnya kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, pecahan terus pangkatnya negatif, supaya jadi positif kalian tinggal balikin aja jadi 7/4 pangkat 2. Selesai, sama aja kan ya hasilnya. Nah sekarang masuk soal nomor 4A. Ini katanya sederhanakan dan nyatakan hasilnya dalam bentuk eksponen. Nah ini ya, ini basisnya udah sama-sama nih, min 2/3 sama. Berarti sekarang kita tinggal mainin di pangkatnya, sama itu disesuaikan sifat yang mana. Nah yang belum sederhana kita lihat, kita kerjakan yang belum sederhana dulu. Ini yang belum sederhana tuh, ini min 2/3 pangkat 2 dipangkatin lagi. Nah berarti ini belum sederhana. Kalau yang udah sederhana kita tulis dulu, min 2/3 pangkat 8 dibagi, berarti ini ingat sifat yang keempat. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti si pangkatnya itu tinggal dikalikan. Berarti min 2/3 2 kali 3, ini tinggal dikalikan aja 6. Nah kalau udah kayak gini basisnya sama, pangkatnya beda, berarti kita pakai sifat yang ketiga. Kalau kali itu pangkatnya ditambah, kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti ini min 2/3 pangkat 8 dikurangi 6. Berarti ini hasilnya min 2/3 pangkat 2. Selesai, karena dia kan cuma minta sederhanakan, berarti sampai sini juga selesai. Atau kak, oh saya mau dikerjain sampai selesai nih, ini kalau mau dipangkatin boleh. Berarti min 2/3 dikali min 2/3, hasilnya jadi min 2 kali min 2 positif 4 ya, per 9. Sampai sini juga boleh. Nah sekarang yang bagian B nya. Nah bagian B nggak pecahan nih, berarti lebih mudah ya. Sama kayak yang A, kita sederhanakan yang belum sederhana dulu. Yang belum sederhana yang mana? Yang ini. Berarti yang udah sederhana kita turunkan, kali ini berdasarkan sifat yang keempat, pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikaliin ya, 3 kali 2 6. Nah setelah itu kalau basisnya udah sama semua, perkalian lagi, berarti kita pakai sifat yang kedua, si pangkatnya ditambah-tambahkan, berarti 7 tambah 2 tambah 6 jadi 8 pangkat 15. Pokoknya gampang, kalau basisnya udah sama pangkatnya beda, kalau dia kali berarti ditambahkan, kalau dia bagi berarti tinggal dikurangi, kayak gitu. Nah yang C sekarang, yang C ini soalnya ya. Nah kita lihat ada basisnya yang sama enggak? Ternyata enggak ada basisnya yang sama, tapi pangkatnya ada yang sama. Nah berarti kita lihat sifat yang ke-5. Nah ini berdasarkan sifat yang ke-5, berarti ini boleh kita buat atau tulis jadi kayak gini. Nah si pangkatnya simpan di luar. Terus sekarang ini 6/7 kali 7/12 pangkatnya simpan di luar, kayak gitu.
Ini bisa kita coret jadi 1/2 pangkat 4 per coret sama 1/2 pangkat 3. Nah, basisnya udah sama, berarti kita bisa pakai sifat yang ketiga. Ini kalau basisnya udah sama pangkatnya beda, berarti tinggal pangkat yang dikerjakan. Karena pembagian per ya, berarti kita kurangi 4 dikurangi 3 1, hasilnya 1/2 pangkat 1 ya, karena dipangkatkan 1 berarti hasilnya dirinya sendiri, jadi 1/2. Nah sekarang yang D kayak gini ya. Nah yang D, ini angka 4 ketinggalan, ini harusnya 4 pangkat 2. Yang D kebetulan di sini ada yang basisnya sama tapi pangkatnya beda, ada yang basisnya beda tapi pangkatnya sama. Nah kita kelompokin dengan yang sama-sama aja biar lebih mudah. Berarti 9/7 sama 9/7 lagi, 3 sama 4. Kenapa 3 sama 4? Karena pangkatnya sama-sama 2. Berarti di sini 9/7 pangkat 2 per 9/7 pangkat 3 dikali 3/2 per 4/2. Nah setelah itu ini kan sifat yang ketiga, basis sama tapi pangkat beda. Nah berarti ini jadi 9/7 pangkat 2 dikurangi 3 dikali, ini boleh kita ubah jadi 3/4 pangkat 2 atau tetap 3/2 per 4/2. Kenapa boleh tetap dibiarin? Karena kita masih proses penyederhanaan. Nah sekarang ini kan jadi 9/7 pangkat negatif 1 kali 3/2 per 4/2. Ingat tadi ya soal sebelumnya, kalau ada pangkat negatif terus di sini pecahan, supaya jadi positif bisa kita langsung balik. Jadi 7/9 pangkat 1, karena pangkat 1 berarti hasilnya dirinya sendiri, berarti nggak usah ditulis lagi ya pangkat 1. Ini jadi 3/2 per 4/2. Nah ini kan sebetulnya bisa dihitung ya. Ini jadi 7/9 dikali 3 pangkat 2 itu 9 per 4 pangkat 2 itu 16, coret jadi hasilnya 7/16. Nah soal nomor terakhir kayak gini. Nah kita lihat lagi mana yang sama. Oh ternyata ini sama ini yang sama di pangkatnya. Udah kita kerjakan yang sama aja. Karena yang samanya pangkat berarti bisa kita ubah jadi kayak gini. 15/8 pangkatnya tulis di luar. Ini kita biarkan dulu. Ini bisa dicoret kan? Ini juga bisa dicoret. Hasilnya 2. Berarti ini jadi 2 pangkat 3 dikali negatif 1/2. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 kali negatif 1/2. Bisa kita coret 4. Jadi hasilnya negatif 4. Nah karena dia mintanya dalam bentuk eksponen, maka ini boleh kita tulis ke dalam untuk 2 pangkat 2 kayak gitu. Selesai ya. Nah itulah materi tentang pangkat atau eksponen. Untuk akarnya nanti setelah selesai pangkat maka akar akan dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.